Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian dimanapun Anda berada? Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Hari ini aku akan bahas satu tema di tes intelijensi umum, yaitu hitung cepat. Kenapa saya membuat konten ini? Karena insya Allah ya kita sama-sama berdoa di 2023 itu ada pembukaan CPNS, sehingga dari sekarang kita belajar. Ketika nanti memang pembukaan dan teman-teman bisa mendaftar, teman-teman sudah siap. Dan juga bagi adik-adik yang di situ berjuang untuk sekolah kedinasan, silahkan pantengin materinya. Kenapa saya membuat konten ini? Karena ada pernyataan dari beliau, Bapak Abbas Subagia. Beliau adalah seorang asisten deputi perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur. Beliau mengatakan, saya penggal satu kalimat dari banyak sekali kalimat yang beliau sampaikan. Dan insya Allah kami juga akan sisir, bukan hanya P3K untuk pengadaan kita. Mungkin juga masih butuh untuk pengadaan calon pegawai negeri sipil. Nah teman-teman sekalian, artinya ini hari ini bukanlah sebuah hari kiamat CPNS, tidak. Karena masih akan ada CPNS berikutnya. Sehingga layak sekali ketika teman-teman mempersiapkan untuk TIU, TWK, dan TKP berikutnya. Nah teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan, silahkan teman-teman kalau misalkan ingin mengikuti berita-berita tentang P3K, CPNS, kemudian sekolah kedinasan dan lain sebagainya, teman-teman bisa follow Instagram saya di Pejuang Pendidik. Kemudian teman-teman juga bisa mengakses web pejuangpendidik.com. Nah, langsung kita ke materi. Apa itu hitung cepat? Hitung cepat itu kurang lebih membahas beberapa hal. Yang pertama adalah terkait pecahan biasa. Yang kedua adalah pecahan campuran. Kemudian yang ketiga pecahan desimal. Kemudian ada persentase. Nah, pecahan biasa itu apa? Pecahan biasa itu contohnya adalah di situ ya setengah gitu ya. Jadi ada satu itu saya anggap atas, kemudian ini dua itu bawah, jadi atas per bawah. Jadi ketika ada atas per bawah saja, itu namanya pecahan biasa. Nah, kemudian di situ ada yang namanya pecahan campuran. Contohnya 1,5 gitu ya. 1/2, ini namanya pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran dijadikan pecahan biasa, ini bagaimana caranya? Pecahan biasa kita tahu tadi teman-teman sekalian adalah atas per bawah. Maka ketika 1/2, misalkan kita pingin dijadikan ini sebagai pecahan biasa, maka saya pakai spidol warna biru gitu ya. Kan ada bawah, ada atas. Yang bawah adalah tetap 2 teman-teman sekalian. Yang atas bagaimana? Yang atas adalah yang saya birukan pertama. 1 kali 2 ditambah yang atas ini 1 ya. Sehingga sama dengan 1 kali 2 itu 2 ditambah 1/2 sama dengan 3/2. Jadi kalau di situ pecahan campuran dijadikan pecahan biasa, caranya adalah yang seperti saya tuliskan ini. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya pecahan desimal. Contoh 1,2, kemudian 1,5 misalkan. Kalau dijadikan pecahan desimal bagaimana? Dijadikan pecahan biasa bagaimana? 1,2 berarti 1. Kalau di situ 2, tinggal ditulis 2, bawahnya 10. Nah, gampang kan? Sederhananya bagaimana? Ya tinggal disederhanakan. 1 bagi 2 semua misalkan ya. Kemudian bagi 2 semua sehingga menjadi 1/5. Kalau 1,5 bagaimana jadinya? Berarti 1/5-nya kita tulis, bawahnya tetap per 10. Atau 1,5 gini ya teman-teman sekalian. Ini sekilas saja terkait dengan pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal. Kemudian untuk persen. Persen itu artinya adalah per 100. Nah, atau biasanya lambangnya adalah seperti ini. Contoh 40%. Ini artinya adalah 40/100 gitu ya. Atau nolnya kita sama-sama coret sehingga 4/10. Kalau dijadikan pecahan desimal bagaimana? 4/10 berarti 0,4. Kalau ini dijadikan pecahan biasa, jadinya ini teman-teman sekalian ya, 4/10 ini adalah pecahan biasa. Nah, oke ya. Semoga pengantar dari saya ini cukup untuk sama-sama kita membahas soal-soal yang saya berikan. Saya rubah lagi spidolnya warna merah biar jelas. Nomor 1, 4/6 ditambah 2/3 dikalikan setengah dibagi 4/3. Sebelum saya melanjutkan membahas nomor 1, teman-teman sekalian di sini ketemu dengan beberapa, ada penambahan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, kita punya aturan. Di sini ada kali, kemudian ada bagi, ada tambah, ada kurang.
Kalau ketemu dengan kali sama bagi, maka ini adalah yang diutamakan, adalah yang pertama. Maksudnya apa? Ketika di situ misalkan contoh 1 kali 2 ditambah 3, maka yang harus dikerjakan dulu adalah yang kali dulu. Maka ini dulu, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, makanya plus dan minus ini adalah yang urutan kedua. Kemudian teman-teman sekalian, ini adalah aturan yang pertama. Aturan yang kedua adalah ketika di situ adalah dalam tanda kurung, maka yang didulukan adalah yang dalam tanda kurung. Kurung ini adalah utama atau priority. Nah, kita kembali lagi ke soal nomor 1. 4/6 ditambah 2, 2/3 dikali setengah dibagi 4/3. Mana dulu yang dikerjakan? Apakah ini dulu? Ataukah yang saya warnai biru ini? Sama saja teman-teman sekalian. Kalau di situ ketemu dengan perkalian maupun pembagian, mana dulu yang dikerjakan sama saja. Perkalian sama pembagian itu kedudukannya adalah sama. Saya hapus dulu, biar jelas ya teman-teman sekalian. Sehingga ketika kita ketemu dengan soal seperti ini, di sini ada pecahan campuran 2, 2/3. Ini lebih mudah kalau kita jadikan pecahan biasa. Pecahan biasa itu tadi sudah kita sama-sama belajar, yaitu atas per bawah. Artinya berapa? 2 kali 3 ditambah 2/3 sama dengan 6 tambah 2 itu 8/3. Sehingga kalau saya tulis soalnya lagi adalah 4/6 ditambah 8/3 dikalikan setengah dibagi 4/3 sama dengan titik-titik. Nah, gitu ya. Coba kita kerjakan dulu kalau di situ yang pembagian. Nah, ini saya coba yang pembagian dulu ya. Sehingga kita tuliskan 4/6 ditambah 8/3 dikalikan setengah dibagi 4/3. Kalau di situ dibagi seperti ini, maka ini bisa menjadi perkalian. Nah, perkaliannya bagaimana maksudnya? Ketika dari bagi menjadi kali, maka yang di sini menjadi 3/4. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Semoga paham ya teman-teman sekalian. Sehingga kita kerjakan langsung. 4/6 ditambah 8/3 dikalikan 1 kali 3, ini 3 ya. Kemudian 2 kali 4 itu 8. Oke, kita sudah ketemu. Kemudian kalau di sini ada plus, ada kali, berarti ini yang lebih kita dulukan. 8 sama 8 bisa kita coret ya teman-teman sekalian. Ini. Kemudian 3 sama 3 juga kita bisa coret. Sehingga 4/6 ditambah, ini menjadi 1/1 atau ditambah 1. Menjadi berapa? Di sini kita lihat di pilihan jawaban itu adalah pecahan biasa. Sehingga yang di sini ini perlu dikalikan 6, ini perlu dikalikan 6 agar penyebutnya adalah sama-sama 6. Sehingga menjadi 4 ditambah 6/6 sama dengan 10/6. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 2. 1/3 kali 3,6 dibagi 4 ditambah 3/5 sama dengan titik-titik. Kalau kita ketemu soal yang seperti ini, nah, tadi aturannya kalau di situ dalam tanda kurung maka dikerjakan lebih dahulu, baru yang di setelahnya. Tetapi teman-teman sekalian, ada aturan nomor 2A ya. Tadi nomor 2 kan kalau kurung itu prioritas. Nah, kalau di situ ternyata yang setelah tanda kurung, misalkan ini perkalian dan di sini satu rumpun, kalau perkalian sama pembagian berarti ya, maka sebenarnya tanda kurung ini, tanda kurung di sini, ini tidak jadi patokan. Artinya boleh dikerjakan seperti soal di gini dulu ya, kemudian baru dibagi 4, atau 1/3, kemudian seolah-olah di sini ada kurungnya. Nah, ini jawabannya akan sama. Nah, kalau soalnya kan begini, tambah 3/5. Teman-teman mau pakai ini, walaupun soalnya seperti nomor 1 ini, itu jawabannya pasti akan sama. Nah, kita kerjakan seperti yang di soal saja teman-teman sekalian ya. Kita buktikan. Kita buktikan dulu. Berarti 1/3 kali 3,6 adalah 3,6, 1,2 jadinya. Dibagi 4 ditambah 3/5.
Kan sama dengan begini. Bagi 4 gini ya, ditambah 3/5. 1,2 bagi 4 artinya adalah berapa itu teman-teman? 0,3, berarti artinya 3/10 ya. Ditambah 3/5. Kok bisa 3/10? Caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah 1,2 dibagi 4 adalah kurang dari 1. Sehingga ini seperti kita menyimpan 0, sekian. Kemudian 1,2-nya kita kalikan 10 menjadi 12 dibagi 4. Ini sama dengan 3. Berarti 0,3. 0,3 itu berapa? 0,3 adalah 3/10. 3/10 ditambah 3/5, kita samakan penyebutnya, sama-sama 10 menjadi 3/10 sama yang depan ya. Kemudian yang belakang 5 biar 10 dikalikan 2, maka ini juga dikalikan 2. Ini ditambah 6 sama dengan 9/10. Jawabannya adalah yang B. Nah, saya bilang tadi di awal, ketika soalnya adalah perkalian dan pembagian, maka tidak harus sesuai dalam kurung. Kita coba yang ini. Apakah apa yang saya sampaikan betul? Kita kerjakan. 1/3 dikalikan 3,6 bagi 4 itu adalah 0,9. 0,9. Kemudian ditambah 3/5. 1/3 dibagi 0,9 menjadi 0,3. Ditambah 3/5. 0,3 itu adalah 3/10 ya teman-teman sekalian. Kemudian tambah 3/5. Penyebutnya kita samakan, sama-sama 10, 5 biar 10 ini dikalikan 2, maka yang atas juga dikalikan 2. Yang depan tetap 3, yang belakang 3 kali 2 itu 6 sama dengan 9/10. Nah, sudah terbukti ya teman-teman sekalian. Teman-teman boleh sesuai dengan soal ataupun teman-teman juga mengerjakan yang pembagian dulu. Oke, nomor 2 jawabannya adalah B. Nomor 3. 3,5 dikurangi 2/3 ditambah 4/3, ketemunya berapa? Kalau ketemu dengan soal di sini adalah pengurangan, penjumlahan, teman-teman boleh yang depan dulu maupun yang belakang dulu karena tidak ada perkalian maupun pembagian. Paham ya yang sampai situ? Kemudian yang kedua, teman-teman kalau ketemu dengan soal seperti ini bisa langsung dikerjakan apa adanya atau teman-teman merubahnya menjadi pecahan biasa. Nah, biasakan teman-teman sekalian kalau di situ mengerjakan soal TIU, lihat jawaban terlebih dahulu. Di sini depannya 3, di sini depannya 3, depannya 4, depannya 4, depannya 5. Nah, kalau kita ketemu dengan soal seperti ini, maka yang pertama dilakukan adalah kita lihat. Ini ada angka 3, kemudian di sini ada angka 4. 3 tambah 4 sama dengan 7. Di sini pengurangannya 2. Berarti ada ini ya. Saya hapus dulu. Saya hapus dulu teman-teman sekalian. Di sini ada minus 2, saya ulangi. Kemudian ini plus, ini plus. 3 tambah 4 itu 7. Dikurangi 2 sama dengan dikurangi 2 ini ya. Ini berarti 7. 7 dari mana? 3 ditambah 4. 3 tambah 4 sama dengan 7 dikurangi 2. 7 kurangi 2 sama dengan 5. Depannya 5. Kemudian 2-nya ini adalah 1/3. 4-nya adalah 1/3. Berarti ini hilang. 5 lebihnya setengah. Artinya sebenarnya 5 lebih. Lebihnya berapa? Nggak peduli. Karena di situ yang satu-satunya jawaban yang lebih dari 5 adalah yang E. Sehingga jawabannya adalah yang E. Teman-teman juga bisa mengerjakan sampai selesai seperti ini juga bisa. Oke, ini nomor 3. Semoga teman-teman semakin tercerahkan ya. Bagaimana melihat jawaban terlebih dahulu, baru di situ mulai melihat soalnya. Jawabannya adalah yang E. Nah, nanti saya akan kasihkan PR di nomor 4, tapi saya ingin mengajak teman-teman dulu bagaimana menyimpulkan dari nomor 1, 2, 3. Kita sudah sama-sama belajar apa itu pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, kemudian di situ ada desimal, kemudian di situ ada persen. Nah, teman-teman sekalian, pecahan biasa ini yang paling sering keluar
saya sampaikan di sini adalah yang di situ penyebutnya 2. Kemudian penyebutnya 3, 1/3, 2/3. Kemudian yang penyebutnya 4, 1/4, 2/4, 3/4. Kemudian yang penyebutnya 5, penyebutnya 6, artinya 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Kemudian yang penyebutnya 8. Teman-teman perlu pahami, kemudian bikin soal dan teman-teman ajarkan. Kemudian ada pecahan campuran desimal dan persen. Kemudian aturan berikutnya tadi apa? Kalau di situ ketemu kali sama bagi, maka terlebih dahulu, kemudian baru yang plus dan minus. Kemudian ketika plus dan minusnya itu dalam tanda kurung, walaupun di situ ada perkalian maupun pembagian, maka di situ berlaku kalau di situ dia kurung maka dia prioritas utama. Nah, kita sudah belajar itu ya teman-teman sekalian. Kemudian satu lagi, ini belajar pertama, ini belajar kedua. Yang belajar ketiga yang saya sampaikan adalah lihat pilihan jawaban. Barangkali kita tidak perlu mengerjakan secara rigid, teman-teman sudah langsung ketemu jawabannya apa. Dan itu yang saya ajarkan, bahwa mengerjakan TIU tidak selalu sama dengan mengerjakan matematika. Tidak perlu mengerjakan sampai selesai ketemu angkanya, baru lihat pilihan jawabannya, tapi lihat dulu pilihan jawabannya. Untuk itu teman-teman sekalian, teman-teman baru saja adalah learn, teman-teman belajar. Kemudian yang saya minta teman-teman sekalian, habis ini saya berikan PR, teman-teman mempraktekkan satu hal yang namanya do, yaitu mengerjakan PR. Dengan teman-teman mengerjakan PR, maka teman-teman sudah mulai terlibat. Dan yang kedua teman-teman sekalian, saya minta teman-teman juga untuk membuat soal. Jadi bukan hanya mengerjakan PR yang saya berikan, tapi juga teman-teman membuat membuat soal. Soalnya di-share di mana? Di-share di grup-grup belajar teman-teman sekalian, dan saya ajak teman-teman untuk teach. Teach itu apa? Mengajar. Mengajar seperti apa? Seperti yang saya lakukan hari ini, yaitu mengajarkan kepada orang lain, baik di situ melalui Zoom, melalui aplikasi apapun itu. Nah, kemudian dengan learn, do, dan teach, semoga goal teman-teman misalkan di situ menjadi CPNS, Allah mudahkan dan Allah jadikan teman-teman jadi CPNS. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar TIU benar-benar dari nol, ini insya Allah selama kurang lebih 240 kali pertemuan, di mana insya Allah saya dan nanti master coach yang lain akan langsung mementoring teman-teman sekalian setiap minggu kurang lebih selama 10-12 bulan ke depan. Kemudian ada mentoring do dan teach. Maksudnya apa? Teman-teman saya ajak di situ, saya buatkan materi atau bab setiap hari, dan teman-teman cukup membuat soal satu saja setiap hari. Saya kami kompilasi menjadi soal-soal pretest atau post-test, dan teman-teman di situ kami fasilitasi Zoom untuk teman-teman diskusi dan saling mengajarkan. Jadi langsung praktek do dan teach setiap hari. Dan di akhir pekannya insya Allah saya akan hadir di situ mementori teman-teman sekalian. Dan juga saya sediakan ada bonus video materi TIU, insya Allah ini kurang lebih 20 bab ya. 20 bab yang kami sarikan. Kemudian ada tryout setiap bulan TIU. Kemudian latihan soal Senin sampai Jumat kita berikan. Kemudian akses website selama 1 tahun. Ini teman-teman sekalian, kalau teman-teman di situ gabungnya sampai dengan tanggal 17, maka harganya ini. Kalau di situ bergabungnya setelah tanggal 17, maka teman-teman ini. Dan ini apakah mahal? Kalau teman-teman bilang ini mahal, misalkan ini teman-teman dapat harga yang 500.000 lah, atau 499, masih dikurangi referral dan sebagainya. Dibagi 240, satu kali pertemuan tidak sampai 2.000. Tidak sampai 2.000, sehingga dengan persiapan dari sekarang, semoga ketika tahun depan ada pembukaan, teman-teman langsung paham. Nah, mengaksesnya di mana? Di pejuangpendidik.com. Silahkan langsung diakses, ketemunya nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman sekalian. Dan di situ teman-teman tinggal klik ada pejuang CPNS di sini. Ketika ini diklik, maka teman-teman akan muncul layarnya seperti ini. Ketika teman-teman pakai handphone, silahkan langsung search, kemudian klik pejuang CPNS, dan di sini teman-teman bisa ikuti yang mentoring TIU dari nol. Ini insya Allah saya akan dedikasikan, semoga setiap minggu saya bisa ketemu teman-teman sekalian. Nah, kemudian dari sini teman-teman sekalian, nanti keluarnya apa? Kalau diklik keluarnya akan kurang lebih seperti ini. Silahkan teman-teman klik
beli paket dan nanti bergabung di grup. Kemudian di situ ada jadwal bimbelnya, tinggal kalau misalkan mau ikut pertemuannya tinggal klik di situ, linknya sudah ada. Dan ini PR-nya teman-teman sekalian, 15/28 dibagi dalam kurung 1/7 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Silahkan ketikkan jawabannya di kolom komentar di bawah. Dan juga teman-teman sekalian silahkan buat soalnya, boleh di grup-grup belajar, juga boleh teman-teman komen di bawah. Insya Allah itu dari saya teman-teman sekalian. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya doakan teman-teman jadi CPNS tahun 2023. Sekian dari saya, Arif Isti Pramusinta, pejuang berdidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.